Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore peserta pelatihan fasilitator PTM bagi kader ya. Gimana hari ini? Masih semangat? Oke. Baik, kita hari ini sampai di materi berikutnya ya, yaitu cara mengukur IMT atau indeks massa tubuh. Dari gambarnya di sini sudah terbayang, ibu-ibu kader? Gimana? Ukur apa bu kira-kira? Perut. Perut. Ukur apa bu? Berapa ya perut juga? Oh, perut juga. Oke, baik. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan ya dari tujuan pembelajaran yang akan kita lalui terkait mengukur IMT atau indeks massa tubuh itu. Nanti ibu-ibu diharapkan di sini mampu melakukan pengukuran faktor risiko PTM terutama menghitung IMT. Nanti gimana ibu-ibu itu bisa nanti saat turun ke sini bisa melakukan itu ya. Kemudian tadi ya, nanti terus kalau sudah gitu dengan IMT tadi sudah ketemu, nanti hasil IMT-nya itu menunjukkan apa gitu ya, diinterpretasikan apakah kurus, pas, gemuk. Nah itu ya, nanti ini seperti itu ya. Ya, ini kenapa kok penting tahu IMT itu, karena faktor risikonya banyak, terutama di diet ini ya. Ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, diabetes ya. Kemudian proporsi obesitas atau kegemukan di provinsi DIY itu sangat tinggi, 21,3. Ini sebentar lagi nilai nasional ibu-ibu. Nah itulah makanya kenapa kok ibu-ibu kader nanti diminta untuk bisa menghitung IMT paling tidak IMT-nya sendiri. Gitu ya ibu ya, masih semangat bu? Oke. Nah ibu-ibu, di sini cara menghitung IMT itu ini adalah rumus ya. Nah, jadi rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter. Jadi nanti kan ibu-ibu di posyandu itu sudah nimbang ya, tadi sudah diajari cara nimbang yang baik dan benar ya. Nah hasilnya berapa, kemudian dibagi hasil tinggi badan. Nah tadi ngukur tinggi badan tadi satuannya apa bu? Sentimeter, betul. Nah nanti diubah dulu ke dalam meter. Misalnya 150 ya berarti nanti 1,5 meter. Oke, gitu ya. Nah ini nanti ada klasifikasinya ya, dari hasil IMT yang dihitung tadi ini kan nanti ketemu hasil. Nah ini ada klasifikasinya. Apakah sangat kurus, normal, gemuk atau overweight atau obes, gemuk sekali. Nah ini contohnya ibu ya. Nah, ini dalam kasus ini ada nyonya A. Tadi sudah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat. Nah didapatkan hasilnya 150 cm, berat badannya 69 kilogram, sewu. Nah berapakah IMT-nya? Nah coba tadi dengan rumus yang ini coba Bu Dinar dan Bu Lala ya. Ya silahkan bisa didiskusikan ya, coba dihitung berdua. Iya. Coba dengan berat badannya tadi 69, ya, tinggi badannya 150. Coba dengan rumus ini ya, coba. Berapa hasilnya? 30,66. Betul ya, coba kita lihat. Wah, betul 30,66. Kemudian dari ini, dari hasilnya ini kira-kira apa, Bu? Obesitas. Ya, jadi Ibu A yang ada di kasus ini tadi didapatkan hasil pengukuran IMT sekian. Nah, interpretasinya obesitas. Nah, nanti kalau obesitas atau gemuk itu ya nanti harus diedukasi, entah nanti dari pola makannya, ya. Kemudian aktivitas fisiknya, monggo nanti bisa nanti di materi edukasi bisa dipelajari cara mengedukasi dan bagaimana tata cara di mana harus merujuknya. Seperti itu, ya. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan dari Bu Dinar? Bu Lela? Oh, belum ada, ya. Baik. Tadi cara menghitung IMT tadi gimana, Bu Dinar? Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Wah bagus ya, kita kasih tepuk tangan dulu.
ada yang mengganjal atau kok nanti di rumah kepikiran untuk didiskusikan lagi, bisa menghubungi saya atau teman-teman tim pelatihan deh. Mungkin itu saja dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ibu semuanya di sini. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kita kenalan dulu ya. Seperti biasa apa sih ya? Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Kafira Indonesia. Saya petugas PTM 10 2. Latar belakang hukum juga saya Oke, sebelumnya kita tepuk 1 sama tepuk 2 dulu ya. Ikuti saya aja. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, sekarang di sini saya akan sedikit berbagi ya sama ibu-ibu semua. Pemeriksaan faktor resiko PTM itu udah ada yang tahu belum sebelumnya? Untuk mengetahui ini gejala penyakit tidak menular. Oke, itu bisa. Salah satunya ya dengan pemeriksaan gula darah sewaktu. Karena pemeriksaan gula itu ada 3, gula sewaktu, puasa, dan 2 jam setelah puasa. Dan biasanya kalau di posyandu kan udah makan, udah minum ya. Jadinya kita pemeriksaannya gula darah sewaktu saja. Oke, next. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu setelah belajar ini apa sih yang kita dapat. Nah, setelah belajar ini harusnya kita udah bisa melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu secara mandiri ya. Oke, next. Materinya yang utama adalah pemeriksaan gula darah sewaktu, kemudian ada submaterinya persiapan alat, melakukan teknik pemeriksaan dan interpretasi hasil. Nah, apa saja pemeriksaan faktor risiko PTM? Udah ada yang tahu belum? Selain pemeriksaan gula darah tadi, Tensi Bu. oh iya, oke, itu juga salah satunya. Nah, ini ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan pemeriksaan faktor resiko PTM lainnya. Ada kolesterol, tes pendengaran, dan tes penglihatan. Untuk kali ini kita akan membahas khusus untuk pemeriksaan gula darah ibu-ibu ya. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan saja langsung ya cara melakukan pemeriksaan gula darah. Yang pertama kita cuci tangan dulu. Kalau ada sabun dan air mengalir itu boleh ya. Cuci tangan dengan benar, sudah tahu ya semua Bapak Ibu ya, nggak usah saya jelaskan ya. Oke. Untuk selanjutnya kita harus pakai sarung tangan atau gloves karena untuk memproteksi diri kita terhadap penyakit infeksi menular lainnya. Setelah pakai handscoon atau sarung tangan, kita cek alat kita ini baterainya hidup atau tidak. Oke, setelah dicek hidup, kita cek strip gulanya apakah tertutup secara baik, apakah tidak kadaluarsa, dan apakah tersimpan di suhu yang sesuai dengan petunjuk penyimpanan ini ya. Kalau di sini tertera 1 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kalau di ruangan biasa gini sekitar 25 sampai 27 ya. Jadi ini bisa disimpan di suhu ruang biasa. Nah, disiapkan juga ini lancet, jarum, dan ini pennya. Oke, sama alkohol swab untuk mendesinfeksi tangan. Oke. Langsung saja ya. Kita masukkan dulu stripnya ini ke alatnya seperti ini ya. Oh ya. Oke, di bawah. Oke, sudah muncul seperti ini. Kita masukkan jarumnya ke pen. Kita buka. Kita tutup. Seperti ini ya. Terus kita buka tuasnya. Persiapkan alkohol swab. Langsung ditusukkan ke jari yang tengah atau jari manis di ujung jari ya. Baik, langsung aja ya. Praktek ya ibu-ibu ya. Monggo. Iya. Monggo jenengan yang nusuk atau ibunya.
Ya, Iya. monggo. Tapi sebelum nusuk ibu harus inform konsen ya. Inform konsen itu persetujuan. Oh Bu, iya. saya tusuk nggih, ngoten biar enggak kaget Pasti pasiennya. kalau di posyandu saya bilang tak tusuk. Nggih, gitu. Persiapan nggih Bu, saya tusuk. Gitu. Ini nanti pura-pura tak tusuk nggih. Nggih, gitu. Nggih, betul. Ini berarti gini ya Mbak. Ya. Ya. Dipijat-pijat dulu supaya darahnya bisa lancar keluar nggih. Nah, terus ditunggu kering. Kering. Oke, sampun kering. Tarik. Ya, ditarik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bu, pencetnya sini. Oh, Ah, iya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Tusuk nggih Bu. Oke, nah langsung Sakit ya, Bu. dimasukkan darahnya. Ya, ini ada waktunya ya, nanti ditunggu cuma beberapa detik aja. Nah, ini sudah keluar hasil 96. Nah, kita bisa menginterpretasikan hasilnya ya. Kalau antara 70 sampai 149 itu masih dikatakan normal. Di atas itu sampai dengan di bawah 200, jadi 150 sampai 199 itu sudah dikatakan prediabetes ya. Oh, nggih. Nah, kalau di atasnya 200 itu sudah kita katakan hiperglikemia atau diabetes. Jadi kita harus merujuk ke puskesmas atau fasilitas kesehatan yang lain seperti itu. Sudah jelas ya Bapak Ibu semua ya? Oh, Ya, nggih. oke, saya beresin. Baik. Oh ya, jangan lupa untuk sampah lansetnya harus dibuang ke sampah infeksius. Nanti saya sediakan juga untuk posyandu ya. Saya tulisin di situ. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya sudah praktik ya tadi ya? Sudah. Sekarang ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ini kalau misalnya hasilnya normal itu kita harus periksa lagi kapan? Oh, iya. Untuk hasil yang normal itu minimal nanti bisa 3 bulan lagi. Ya, itu karena hasilnya normal. Nanti kalau misalnya hasilnya prediabetes harus sebulan sekali atau dirujuk ke puskesmas. Gitu. Iya. Oke, evaluasinya ibu-ibu bisa tolong menyebutkan tadi tata cara dari awal sampai akhir pemeriksaan gula darah. Monggo, ya, dicoba. Cuci tangan dulu. Terus pakai sarung tangan. Ya. Terus dilihat alatnya. Dipasang jarumnya. Terus dilihat itu tadi yang setik-setiknya itu kadaluarsa apa bocoran. Betul, terus. Habis itu dimasukkan di alatnya. Terus habis itu baru ditusuk. Bilang kalau mau ditusuk Ya, baru betul. ditusuk. Siap. Oke, nanti hasilnya bisa diinterpretasikan ya. Oke. Kalau sudah jelas semua berarti ini sudah pinter-pinter ini bukan hari ini. Hebat, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi kesimpulan pada pelatihan pemeriksaan gula darah ini adalah semua kader sudah bisa melaksanakan pemeriksaan gula darah sewaktu mandiri. Oke, ibu-ibu sekalian ya. Hebat, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Banyak salah saya, mohon maaf. Saya cukupkan kesekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ibu-ibu. Selamat sore. Lemes ini udah materi kesekian nih ya. Oke. Perkenalkan, saya Dr. Dinar. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu aplikasi ASIK. Kalau mungkin sudah ada yang pernah ikut pelatihan sebelumnya, mungkin pernah sempat tersinggung ya tentang aplikasi ASIK itu seperti apa. Ini udah pada makan belum? Udah. Belum. Ada yang udah, ada yang belum ya. Nanti kalau misalkan belum, mungkin setelah materi ini ada coffee break, nanti bisa jajan-jajan sedikit gitu ya. Oke, jadi kita langsung ke inti materinya aja. Jadi tujuan dari pelaporan di ASIK atau aplikasi ASIK itu kan intinya terkait dengan penyakit tidak menular ya ibu-ibu ya. Jadi ini mempermudah, jadi simplifikasi alur. Jadi itu nanti kumpulannya itu sudah jadi satu domain
tempat pelaporan. Kemudian di sini per person pencatatannya, kemudian lebih sistematis. Terus hasil pemeriksaan dapat diakses di peduli lindungi. Jadi ini hasil akhirnya besok, gitu ya. Terus, nah di sini kita langsung aja. Ini aplikasi ini bisa diakses di HP Android aja ya. Tapi HP Androidnya juga yang support gitu. Nanti dicari di Google Play Store. Kemudian nanti diklik install ya. Kemudian di sini nanti ada pertama harus registrasi dulu. Di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada bidan, dokter, perawat, kemudian lainnya. Nanti untuk ibu kader pilihnya yang lainnya ya. Setelah registrasi nanti ada validasi, kemudian bisa mulai pencatatan, kemudian screening. Gitu. Nah di sini nanti ketika ada posyandu atau posbindu di desa, maka yang bertugas mengisi aplikasi ASIK ini bukan lagi nakes ya ibu-ibu, tapi adalah kader kesehatan. Gitu ya. Bisa ya, jadi harus diperhatikan ya. Jadi tadi pertama kita harus mengunduh dulu. Nanti kalau sudah terunduh, nah ini keterangannya. Jadi coba dicek dulu HP-nya apakah sudah support, apakah versi Android-nya sudah 5, memorinya segini, RAM-nya segini. Kalau belum, berarti kader yang lain ya. Jadi harus saling membantu nanti di satu dusun atau satu posbindu gitu. Terus nanti di sini dia akan mendaftarkan nomor WhatsApp. Satu nomor WhatsApp cuma bisa dipakai untuk satu kali pendaftaran. Jadi nanti kalau mau bikin akun baru harus ganti nomor WhatsApp, gitu ya. Setelah itu nanti akan dikirimi kode OTP. Kalau udah dikirim kode OTP, dimasukkan. Nanti terus pilih. Oh di sini ada pilihan kader ternyata. Jadi nanti pilih kader langsung ya, nggak usah milih yang lainnya. Terus klik berikutnya, habis itu diisikan NIK, nama lengkap jenengan, nomor WhatsApp provinsi, gitu ya. Terus nanti kalau sudah pilih DIY, kemudian pilih kabupatennya. Kalau kita berarti Bantul. Habis itu pilih kecamatan. Di sini belum tercantum, kita masuknya Sedayung ya. Terus nanti tipe vaskesnya adalah puskesmas. Nanti terus dipilih lagi Sedayu 2. Ini contohnya di sini Sewon 1 atau 2 ya. Terus nanti kalau sudah terisi, diklik berikutnya. Nanti sudah ada muncul kode puskesmasnya di sini ya. Sudah otomatis. Nanti kalau sudah masukkan nomor WhatsApp, terus nanti muncul seperti ini di WhatsApp di nomor yang ini ya, 4 digit ini nanti dimasukkan untuk login. Nah di sini nanti tampilannya. Kemudian, nah di sini sudah mulai ya, tadi sudah selesai registrasi, maka dilakukan pencatatan. Di sini yang biasanya melakukan pencatatan ada 2, yaitu kader di lapangan dan juga nakes. Ini biasanya yang ada di dalam gedung atau puskesmas ya. Nah, nanti untuk posbindu atau screen PTM kita pilih opsi yang ini Bu. Jadi kalau udah nanti masuk login pakai username-nya itu, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Pilih yang screening PTM. Terus nanti, nah ini pilihannya adalah posyandunya itu tanggal berapa. Misalnya hari ini ya diisi hari ini. Puskesmasnya sudah otomatis nanti Sedayu 2 ya. Terus mulai aktivitas. Kalau sudah kita masukkan NIK dari peserta harus benar. Jadi pasien wajib membawa KTP atau kartu BPJS karena di kartu BPJS juga ada NIK-nya. Nanti setelah itu biasanya ini sudah tersinkronisasi Bu. Jadi keluar NIK nanti akan ada nama lengkap dan tanggal lahir. Sudah dicocokkan aja, kalau sudah cocok ya sudah, nanti diisi aja. Tinggal nanti ngelengkapin nomor telepon. Dia harus tahu nomor teleponnya. Terus nanti pekerjaan, nah ini semua data diri ya. Klik simpan. Nah, terus nanti pertanyaan pertama adalah tentang riwayat penyakit keluarga. Nanti ini melalui pertanyaan ya, jadi apakah ada yang gula, ada yang tensi dan sebagainya. Terus ini untuk penyakit pribadi diisi juga. Ini kalau dilakukan, kalau tidak nanti diisi tidak. Terus ini faktor resiko merokok harus dipertanyakan juga ya. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan pokoknya diisi. Kalau dilakukan diisi, kalau tidak dilakukan boleh tidak diisi. Gitu ya.
besar.